Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan secara ringkas mengenai surat perjanjian kontrak kerja proyek pembangunan perusahaan untuk memenuhi mata kuliah aspek hukum dan jasa konstruksi. Terlebih itu, perkenalkan, nama saya Dewi Sofian dengan NIM 20021602055. Tanpa membuang waktu, mari kita masuk ke pembahasan. Untuk klien kita kali ini yaitu Ibu Misriana Bidelein, pekerjaan staf Kementerian Dalam Negeri, alamat di Mutiara Residensi, Jalan APP Tarani nomor 7, bertindak sebagai pemilik perusahaan yang dalam hal ini disebut sebagai pihak pertama, dan sebagai kontraktor yaitu Dewi Sofian dengan alamat Jalan Kompleks Pemda Blok E, bertindak sebagai kontraktor yang dalam hal ini disebut sebagai pihak kedua. Ya, untuk kegiatannya itu, pihak pertama memberikan tugas pada pihak kedua untuk melaksanakan pembangunan perusahaan yang berlokasi di Jalan Metron Tanjung Bunga, Citraland City Losari dengan sebaik-baiknya sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar terlampir yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk nilai kontrak kegiatan, biaya pelaksanaan pekerjaan proyek perusahaan tersebut sebesar Rp1.500.000.000 untuk satu unit bangunan. Harga tersebut sudah mencakup bahan material, upah pekerja, keuntungan kontraktor, dan tidak termasuk pajak-pajak serta biaya perizinan. Untuk durasi kegiatan, pekerjaan seperti yang tersebut dalam pasal 1 akan dimulai pada hari Senin 11 April 2022 dan harus diselesaikan dalam maksimal 360 hari kerja. Metode pembayaran. Prosedur pembayaran pihak pertama pada pihak kedua sesuai dalam pasal 4 akan dilakukan secara bertahap sesuai 6 termin yang disepakati bersama sebagai berikut. A. Termin 1 dibayarkan sebagai uang muka saat penandatanganan kontrak ini, yaitu sebesar 20% dari nilai pelaksanaan, yaitu 20 dikali 1.500.000.000 sama dengan Rp300.000.000. Termin 2 dibayarkan setelah seluruh pekerjaan pondasi selesai dan sudah memulai pekerjaan pasangan dinding batu bata dan urugan lantai sebesar 20%. 20% dikali 1.500.000.000 yaitu Rp300.000.000. Termin 3 dibayarkan setelah pemasangan dinding batu bata dan plesteran dinding selesai, lalu atap sedang dikerjakan sebesar 20%. 20% dikali 1.500.000.000 yaitu Rp300.000.000. Termin yang keempat dibayarkan setelah pekerjaan atap selesai dan mulai mengerjakan pekerjaan pemasangan plafon dan acian dinding mulai dikerjakan sebesar 20% atau 20% dikali 1.500.000.000 yaitu Rp300.000.000. Termin yang kelima dibayarkan setelah pekerjaan pemasangan lantai dan pengecatan sedang dilakukan, yaitu sebesar 15% atau 15% dikali 1.500.000.000 yaitu Rp225.000.000. Dan termin yang keenam dibayarkan pada saat seluruh pekerjaan selesai 100% setelah habis masa pemeliharaan selama 3 bulan sesuai dengan pasal 6 sebesar 5% dari nilai pekerjaan, yaitu 5% dikali 1.500.000.000 atau sebesar Rp75.000.000. Tindakan keterlambatan kerja. Yang pertama, apabila pihak kedua tidak sanggup memenuhi kesepakatan yang tercantum pada pasal 2 yaitu waktu pelaksanaan melebihi waktu yang disepakati bersama yaitu 360 hari, maka pihak pertama berhak mengklaim 1% dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Yang kedua, keterlambatan pelaksanaan proyek dapat ditolerir apabila terjadi force majeure sesuai pada pasal 10 ayat 1. Dan yang ketiga, apabila kualitas pekerjaan yang dilakukan pihak kedua tidak sesuai dengan spesifikasi gambar kerja dan RAB, maka pihak pertama berhak menunda pembayaran termin sampai kesepakatan lebih lanjut atau berhak memutuskan secara sepihak surat perjanjian kontrak kerja yang ini. Yang keempat, apabila pihak pertama lalai atau terlambat membayar termin kepada pihak kedua atas pekerjaan yang sesuai prosedur yang benar, maka pihak kedua berhak secara sepihak menghentikan jalannya proyek dengan sepengetahuan pihak pertama
atau secara tertulis sampai batas waktu yang ditentukan. Yang kelima, sehubungan dengan ketentuan pada ayat 3 di atas, maka pihak pertama mempunyai hak secara penuh untuk mencari dan menggunakan kontraktor lain untuk menggantikan pekerjaan pihak kedua dengan memberitahukannya terlebih dahulu. Demikian penjelasan singkat mengenai surat perjanjian kontrak kerja. Semoga melalui penjelasan ini dapat mengerti dan dapat menambah wawasan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.